Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang perancangan alat penyaring sampah otomatis di Danau ITB. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Fauzia Zalfa dengan NIM 106246065. Pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Sampah di perairan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data KLHK tahun 2021, total produksi sampah nasional mencapai 68,5 juta ton, dan lebih dari 17% diantaranya merupakan sampah plastik yang sulit terurai dan mencemari perairan. Meskipun Danau ITB bukan termasuk wilayah yang tingkat pencemarannya yang tinggi, potensi penurunan kualitas lingkungan tetap ada jika tidak dilakukan pengelolaan secara preventif. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan alat penyaring sampah otomatis berbasis kincir air sebagai solusi berkelanjutan. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa faktor yang mendasari pentingnya perancangan alat penyaring sampah? Lalu, bagaimana proses perancangan alat penyaring sampah otomatis di Danau ITB? Dan apa saja kendala yang dihadapi selama proses perancangan alat ini? Selanjutnya, ruang lingkup kajian. Penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, lingkungan dan sosial, kedua, kebijakan dan regulasi, ketiga, teknis perancangan, keempat, dampak positif, kelima, sumber daya, dan keenam, potensi masalah teknis. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pentingnya perancangan alat penyaring sampah. Kedua, menjelaskan proses perancangan alat penyaring sampah otomatis di Danau ITB, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses perancangan alat tersebut. Metode dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan permasalahan sampah di Danau ITB dan menganalisisnya. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu pencarian referensi dari jurnal, buku, dan artikel. Dan teknik pengumpulan data ini dilakukan juga melalui observasi lapangan, yang dilakukan langsung di Danau ITB untuk mengidentifikasi jenis sampah, titik akumulasi, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi desain alat tersebut. Lalu, apa itu penyaring sampah? Penyaring sampah adalah alat yang dirancang untuk memisahkan sampah dari aliran air, yang bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi sistem pengolahan air dari kerusakan. Lalu, untuk metode penyaring sampah ini menggunakan prinsip mekanik yang digerakkan oleh aliran air. Arus yang mengenai lengan kincir akan memutar kincir penggerak, sehingga alat bekerja tanpa listrik. Sampah diarahkan ke dalam alat lalu dipindahkan ke dalam penampungan melalui konveyor. Sistem ini bersifat pasif, minim perawatan, dan cocok untuk perairan dengan arus stabil. Efektivitasnya bergantung pada kecepatan arus, jumlah sampah, dan desain alat. Adapun alur mekanisme penyaringan sampah. Yang pertama, sampah dari aliran air langsung ditangkap oleh kincir yang sedang berputar. Kedua, kincir kemudian mengangkat sampah yang menyangkut pada jaring dan memindahkannya ke konveyor. Ketiga, sampah masuk pada konveyor yang berbentuk lurus. Keempat, sampah terjatuh melalui konveyor dan masuk pada wadah penampung. Dan yang kelima, seluruh proses berlangsung mengikuti arus sampah yang datang. Adapun manfaat penyaring sampah ini yaitu yang pertama, mengurangi resiko penyumbatan saluran air dan banjir dengan menangkap sampah yang sejak awal. Kedua, mencegah sampah masuk ke perairan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, memudahkan pengambilan sampah dan meningkatkan efisiensi pengolahan limbah. Selanjutnya, cara kerja alat. Kincir ini memanfaatkan arus untuk menghasilkan energi mekanik, sehingga alat dapat bekerja tanpa listrik. Arus air memutar kincir, lalu sampah yang terbawa diarahkan ke jaring dan dipindahkan ke wadah penampungan melalui konveyor. Air akan keluar melalui celah jaring, sementara sampah padat akan tertahan. Sistem ini hemat energi, ramah lingkungan, dan mampu mengurangi beban kerja manual. Untuk alat yang digunakan dalam perancangan yaitu yang pertama mesin las, gerindra, palu, mesin bor, dan gunting. Dan bahan yang digunakan yaitu bahan aluminium, jaring,
plat aluminium, konveyor, batang besi, lem Korea, dan plastisin. Adapun kendala dalam perancangan alat. Yang pertama, variasi kecepatan arus air. Arus yang tidak stabil dapat mempengaruhi performa alat. Dan solusinya yaitu bisa menggunakan desain kincir yang lebih ringan dan kuat. Kedua, penyumbatan oleh sampah yang berukuran besar. Solusinya yaitu bisa pasang penyaring awal dan lakukan perawatan rutin. Ketiga, stabilitas konstruksi penyangga. Alat harus tahan terhadap perubahan debit air dan cuaca. Solusinya yaitu bisa menggunakan bahan kuat dan desain penyangga yang lebih kokoh. Keempat, ketahanan material. Bahan rentan rusak karena paparan air. Solusinya yaitu bisa menggunakan material anti karat seperti aluminium atau plastik HDPE. Dan yang kelima, perawatan dan pengosongan rutin. Sistem tetap butuh pemantauan manusia, dan solusinya yaitu penjadwalan pembersihan dan perawatan berkala agar alat tetap bekerja secara optimal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan alat penyaring sampah otomatis. Untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama, alat bekerja secara otomatis tanpa perlu pengawasan secara terus-menerus. Kedua, dirancang untuk mengangkat sampah yang ringan. Ketiga, mengurangi penumpukan sampah yang berpotensi akan merusak ekosistem danau. Keempat, mendukung prinsip berkelanjutan. Kelima, dapat dikembangkan menggunakan energi surya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dan untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama, cuaca ekstrim, lumpur, dan vegetasi air seperti eceng gondok dapat mengganggu kinerja dan merusak alat jika tidak ditangani secara berkala. Kedua, alat tetap memerlukan pengecekan dan pembersihan berkala untuk menjaga performanya secara optimal. Dan pasokan energi yang tidak stabil dapat menurunkan kinerja alat. Nah, jadi perancangan alat penyaring sampah otomatis penting untuk mengatasi pencemaran di perairan, termasuk di Danau ITB. Alat ini dirancang agar efisien, mudah dirawat, dan ramah lingkungan, menggunakan sistem konveyor dan wadah penampung. Tetapi tantangan utamanya meliputi arus air yang bervariasi, potensi penyumbatan, stabilitas konstruksi, serta pemilihan bahan tahan air. Meskipun otomatis, alat ini tetap memerlukan pengawasan yang lebih rutin, serta harus dirancang agar tidak menggunakan ekosistem danau. Demikian pemaparan mengenai perancangan alat penyaring sampah otomatis di Danau ITB. Diharapkan alat ini dapat menjadi solusi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurai pencemaran perairan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.